Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atun Nabila, Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Simplicia hewani dan Simplicia mineral. Pengertian dari Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia hewani. Simplicia hewani memiliki pengertian Simplicia berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Contohnya minyak ikan atau Oleum Iesoris aceli dan madu atau Mel depuratum. Contoh dari Simplicia hewani adalah gelatinum yang berasal dari ikan, sapi, dan babi atau protein yang dihasilkan dari tulang dan kulit binatang. Kegunaannya sebagai salah satu bahan baku dari permen lunak, jeli, dan es krim, dan sebagai bahan pembuatan salep. Cara membuat gelatin secara umum adalah kulit atau tulang hewan yang kaya akan kolagen direndam dalam asam atau basa, kemudian diekstraksi dengan panas secara bertingkat, yaitu dilakukan pada evaporator atau tangki biasa pada suhu 60, 70, 80, 90, dan 100 derajat Celcius untuk menghasilkan mutu gelatin yang berbeda-beda. Yang kedua, Adep Slanai yang berasal dari lemak bulu domba. Kegunaannya sebagai bahan tambahan pada sediaan farmaseutik, umumnya sebagai dasar pembuatan salep, bahan pembuatan sabun, pasta, dan lain sebagainya. Cara pembuatan Adep Slanai yaitu pada bulu domba terdapat 10-50% lemak yang merupakan selaput luar bulu tersebut. Air sabun bekas pencuci bulu mengandung lemak tersebut. Pada air cucian ditambah asam sulfat dan magma berlemak yang terpisah diambil. Magma diperas panas-panas untuk memisahkan kotoran-kotoran. Lemak yang diperoleh dimurnikan lagi. Jika masih berisi asam lemak bebas, lemak bulu domba dapat pula diperoleh langsung, yaitu secara disahari dengan pelarut organik. Yang ketiga adalah madu atau Mel depuratum yang berasal dari madu yang dihasilkan lebah. Kegunaannya adalah untuk sumber energi dan penambah stamina tubuh. Cara memperoleh madu yaitu madu yang diperoleh dari sarang apis dimurnikan dengan pemanasan di bawah suhu 80 derajat Celcius. Lalu didiamkan, kotoran yang mengapung diambil. Kemudian diencerkan dengan air secukupnya hingga bobot memenuhi persyaratan. Yang selanjutnya yaitu Simplicia mineral. Pengertian dari Simplicia pelikan atau mineral adalah Simplicia berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni. Contohnya serbuk seng dan serbuk tembaga. Beberapa contoh dari Simplicia mineral. Yang pertama, serbuk seng atau ZN yang berasal dari bisa diperoleh dari makanan seperti buncis, kacang-kacangan, keju, daging sapi, ayam, dan aneka ikan laut. Kegunaan dari serbuk seng mampu mempertahankan kesuburan, memperkuat daya tahan tubuh, membantu dalam proses penyembuhan, dan mampu membantu agar menghasilkan sekitar 100 enzim yang diperlukan. Seng juga berguna untuk kecantikan kulit, yaitu dapat mencegah timbulnya jerawat, mencegah kulit kering, dan membantu regenerasi kulit. Yang kedua, serbuk tembaga atau CU yang berasal dari bisa diperoleh dari makanan seafood, gandum, jagung, dan polong-polongan. Kegunaannya membantu hemoglobin, kolagen, dan menjaga kesehatan saraf. Yang ketiga, mangan atau MN yang berasal dari bisa diperoleh dari makanan telur, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, daging merah. Pada buah-buahan terdapat pada buah stroberi, nanas, dan anggur. Mangan berguna untuk menjaga kesehatan otak, tulang,
berperan dalam pertumbuhan rambut dan kuku, membantu menghasilkan enzim untuk mengubah karbohidrat dan protein, membentuk energi yang akan digunakan. Keempat, zat besi atau Fe, berasal dari bisa diperoleh dari hati ayam, daging merah, ikan, dan kacang polong. Kegunaannya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan menghilangkan racun dari tubuh. Dan contoh yang terakhir yaitu kromium atau Cr. Bisa diperoleh dari roti, gandum, jagung, daging, ikan, dan keju. Kegunaan dibantu dengan vitamin B3, kromium berfungsi mengatur penempatan glukosa dalam darah menuju ke sel-sel tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi.